Mantap, Rusia rekrut milisi Suriah untuk merebut ibu kota Ukraina melawan Presiden Ukraina Zelensky. Hurrah! Moskow merekrut warga Suriah yang terampil dalam pertempuran perkotaan untuk berperang di Ukraina. Dalam laporan The Wall Street Journal seperti dikutip The Daily Beast pada Senin 7 Maret 2022, 4 pejabat Amerika menyebut bahwa beberapa pejuang Suriah itu telah tiba di Rusia. Moskow berharap keahlian mereka dapat membantu Rusia merebut ibu kota Ukraina. Pasukan Chechnya di bawah pemimpin Ramzan Kadyrov sekutu Vladimir Putin telah dikerahkan dalam invasi sebelumnya. Sementara pejuang asing juga mengalir ke negara itu untuk berperang di pihak lawan. Langkah itu menunjukkan potensi eskalasi pertempuran di Ukraina makin besar, kata para ahli. Perekrutan pejuang Suriah berpotensi meningkatkan skala konflik secara drastis. Pengerahan pejuang asing Rusia dari Suriah ke Ukraina menginternasionalkan perang Ukraina. Jennifer Cafarella, pakar keamanan nasional di Washington, mengatakan kepada jurnal, dan karena itu dapat menghubungkan perang di Ukraina dengan dinamika lintas regional yang lebih luas, terutama di Timur Tengah. Para pejabat menolak untuk merinci apa lagi yang diketahui tentang pengerahan pejuang Suriah ke Ukraina. Status atau skala tepat dari upaya tersebut. Menurut sebuah publikasi yang berbasis di Deir ez-Zor, Suriah, Rusia telah menawarkan sukarelawan dari negara-negara untuk berjuang bersama dengan bayaran tertentu. Invasi Rusia ke Ukraina sekarang memasuki hari ke-13 dan sudah membuat PBB genting dengan situasi ini. Selain dari pasukan Suriah, Rusia juga mendapat bantuan dari Chechnya, Iran, bahkan dengan Turki. Misteri Rusia tidak pilih perang kilat di Ukraina mirip taktik Amerika Serikat dalam perang Irak. Rusia dengan kekuatan luar biasa semestinya mampu merampungkan perangnya di Ukraina secara kilat. Namun strategi Moskow itu justru mirip yang dilakukan Amerika Serikat dalam perangnya yang berlarut-larut di Irak. Militer Moskow di bawah Presiden Vladimir Putin memiliki banyak senjata canggih termasuk bom nuklir. Namun jet tempur dan rudal futuristik yang dibanggakan tidak dikerahkan dalam perangnya. Pada tahun 1991, perang Teluk Satu pecah di mana Amerika Serikat yang memimpin koalisi 35 negara menggempur Irak sebagai respon karena menginvasi dan mencoba menganeksasi Kuwait. Pada saat itu kekuatan koalisi Amerika Serikat sangat mampu menundukkan Irak dengan kilat. Namun 3 hari setelah perang Teluk Satu pecah, sebuah surat kabar Amerika memuat tajuk utama Gulf War Drag On atau perang terus berlanjut. Hal ini menyebabkan Colin Powell, ketua kepala staf gabungan saat itu, untuk menyampaikan konferensi pers yang merinci jalannya perang dan mengapa Amerika Serikat bergerak lambat dan metodis. Mengutip ulasan Eurasian Times, perang Rusia di Ukraina yang berlarut-larut itu mengingatkan pada taktik Amerika Serikat tersebut. Fakta bahwa Rusia mengambil langkah lambat dan metodis dan memiliki garis waktu sendiri yang belum diungkapkan kepada dunia. Taktik itu dimanfaatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Media sosial pemerintah Kiev dan Press Global melaporkan perang dari perspektif Ukraina dan dengan demikian memberi jalan bagi pemerintah Zelensky meluncurkan perang informasi. Perang informasi Ukraina terpampang jelas ketika dunia dituntun untuk percaya ada Ghost of Kiev, hantu Kiev, seorang pilot pesawat tempur yang telah menembak jatuh 6 hingga 9 jet tempur Rusia. Informasi dari Ukraina itu berlebihan dan terindikasi sebagai berita palsu.
Terlebih Rusia merasa cukup percaya diri untuk mengantri konvoi darat 64 mil ketimbang menunjukkan superioritas udaranya. Selain itu, nyaris semua informasi yang disajikan kepada dunia melalui media barat berasal dari pihak Ukraina. Itu termasuk klaim Ukraina pada hari Minggu yang telah menewaskan 11.000 tentara Rusia sejak invasi Moskow dimulai 24 Februari. Taktik Rusia yang diketahui sejauh ini adalah menargetkan target situs militer Ukraina dengan harapan tidak memusuhi opini publik Ukraina, meski Kiev melaporkan banyak infrastruktur sipil menjadi korban serangan Moskow. Dengan mengincar target militer Kiev, Moskow akan menunjukkan kepada dunia sejauh mana kemampuan perang Ukraina terdegradasi. Meski taktik Rusia itu mirip strategi Amerika Serikat dalam perang Teluk melawan Irak, yakni tidak memilih perang kilat, namun ada perbedaannya. Dalam perang Teluk 1 dan 2 melawan Irak, Amerika Serikat menggunakan waktu berminggu-minggu untuk melunakkan militer dan penduduk Irak dengan serangan udara sebelum invasi darat menyusul. Ini beda dengan Rusia yang mengandalkan invasi darat ke Ukraina daripada serangan udara. Begitu efektifnya serangan udara Amerika Serikat di Irak sehingga memungkinkan pasukan darat Amerika memasuki Baghdad dalam 36 jam. Hal itu mengarah pada poin ketiga, yaitu kemauan penduduk setempat untuk berjuang invasi Amerika Serikat. Dalam perang Teluk II, tentara Irak melarikan diri dari pertempuran meninggalkan jalan yang mudah ke depan bagi pasukan Amerika Serikat. Demikian pula di Afghanistan, meskipun miliaran dolar dihabiskan untuk melatih pasukan militer Afghanistan, mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang dan menyerahkan medan perang kepada Taliban. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar pro pemerintah Sabah, Wakil Menteri Luar Negeri Turki Yavuz Selim Kiran mengatakan Ukraina telah membeli drone dari Baykar tersebut jauh-jauh hari. Itu bukan bantuan dari Turki, ini dibeli dari perusahaan Turki. Tentu saja kami bangga dengan produk ini karena sangat luar biasa. Rusia sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan dengan sikap Turki, namun kini telah diklarifikasi dengan baik jika Erdogan sama sekali tidak pernah memberi bantuan kepada Ukraina. Keampuhan drone Turki, angkatan bersenjata Ukraina diketahui menggunakannya. Spesifikasi Bayraktar TB2 Turki ini adalah pesawat tanpa awak jenis medium altitude long endurance MALE yang diproduksi oleh Baykar Makina. Dilansir dari Army Technology, drone ini memiliki kecepatan jelajah 70 hingga 120 knot dengan ketinggian penerbangan operasional 27.030 kaki.